Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, pada zaman sekarang ini kondisi umat beragama menghadapi beberapa tantangan-tantangan. Di antaranya adalah tantangan kecenderungan sebagian kecil dari umat beragama itu untuk bersikap ekstrim dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba untuk menerapkan metode tersebut dari dalam caranya beragama di masyarakat. Mereka tidak memiliki sikap saling menghormati dan menghargai pendapat dan pengamalan keagamaan orang lain. Ini tentu tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang mengajarkan umatnya untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya, termasuk dengan yang berbeda agama. Tantangan kedua yang dihadapi umat pada zaman sekarang ini adalah kecenderungan juga ekstrim, namun ini bersikap santai dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran yang negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Mereka mengutip teks-teks keagamaan dan karya-karya yang menjadi landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual saja dan terlepas dari konteks kesejarahan. Mereka cenderung bebas dalam menafsirkan teks ayat keagamaan. Model ini sering disebut dengan liberalisasi agama. Tantangan-tantangan besar umat saat ini tentunya harus dihadapi dengan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan konkret. Salah satunya adalah dengan moderasi beragama. Kita harus menyemai dan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran, diantaranya termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, adalah umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan kata ummatan wasaton, yakni umat pertengahan yang memiliki arti terbaik, adil dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku, dan kita sebut sebagai umat yang moderat. Nilai-nilai moderat ini yang saat ini perlu diperkuat dalam kehidupan beragama, terlebih di tengah kebinekaan yang sudah menjadi sunatullah kita di Indonesia ini. Setidaknya ada 4 sikap moderat yang perlu kita semai, khususnya di bulan Ramadan dan Idul Fitri, dan menjadi ciri apakah seseorang itu moderat atau tidak. Pertama, sikap toleran, yakni saling menghargai dan menghormati dalam bingkai kemanusiaan. Sikap toleran merupakan sikap positif yang mampu memunculkan kedamaian karena berupaya menjaga hati orang lain di tengah perbedaan yang merupakan bagian dari fakta sosial yang tidak dapat terelakkan. Kita sudah diajarkan selama Ramadan dan Idul Fitri untuk senantiasa menyemai toleransi dengan sesama umat Islam. Di antaranya adalah toleransi dalam hal mengawali puasa di bulan Ramadan dan mengawali Lebaran Idul Fitri. Toleransi menjadi kunci dalam menyikapi perbedaan ini, dan nyatanya umat Islam Indonesia mampu melakukannya. Kedua, menguatkan komitmen kebangsaan. Kita perlu menyadari bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Indonesia juga bukan negara sekuler yang anti pada agama. Kita hidup di tengah beragamnya suku, budaya, dan agama yang semua itu menjadi sebuah kekayaan Indonesia yang harus dipertahankan. Kehadiran pemerintah dalam hal ini sangat penting agar semangat kebangsaan, keberagaman ini bisa terus bersemai.
kita bisa melihat sendiri bagaimana negara tetap memfasilitasi warganya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Di antaranya negara hadir dan memfasilitasi proses ru'yatul hilal dan sidang isbat dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal. Negara juga hadir dalam proses pelaksanaan ibadah haji dan juga berbagai kegiatan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa negara, dalam ini pemerintah, Kementerian Agama tentunya menjalankan fungsi yang sangat penting dalam kelancaran dan ketenangan dalam beribadah. Dan bisa dibayangkan jika pemerintah tidak hadir di tengah-tengah keagamaan ataupun keberagaman yang ada, maka komitmen kebangsaan kita jika pemerintah tidak hadir bisa hilang dan berubah menjadi pertikaian dan permusuhan. Sehingga ini selaras dengan firman Allah yang mewajibkan kita untuk patuh kepada ulil amri atau pemimpin, yang dalam konteks ini adalah pemerintah. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ketiga, yang perlu kita semai pada momentum Idul Fitri adalah menerima kearifan lokal yang sudah melekat dalam tradisi dan budaya di masyarakat. Tradisi budaya luhur yang ada harus kita pertahankan sebagai identitas mulia bangsa Indonesia. Pada momentum Lebaran, banyak tradisi yang mampu menjadikan kita lebih moderat dalam beragama. Di antara adalah budaya mudik dan budaya halal bihalal yang berkunjung dan bersilaturahmi untuk saling memaafkan pada hari raya Idul Fitri. Halal bihalal merupakan warisan para ulama. Ini sangat luhur dan hanya ada di Indonesia. Di setiap daerah di Indonesia pun halal bihalal dikemas dalam bentuk kegiatan dan acara yang berbeda-beda yang mampu menambah semarak dan kebahagiaan umat Islam. Ini harus kita pertahankan dan kita wariskan kepada para generasi penerus yang pada muaranya Indonesia akan bisa senantiasa damai dan membahagiakan. Nabi Muhammad Rasulullah bersabda yang artinya, yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia, namun yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keempat adalah nilai dari moderasi beragama yang harus kita terapkan adalah nilai anti kekerasan. Idul Fitri menjadi momentum yang tepat untuk menghaluskan hati dan menyingkirkan benih-benih kekerasan yang bercokol di dalam diri ini. Nilai-nilai kemanusiaan yang muncul dari Idul Fitri seperti kebersamaan, saling memaafkan, kebahagiaan, kerukunan akan mampu memunculkan kecintaan yang pada akhirnya setiap individu akan anti terhadap kekerasan. Karena tumbuh di dalam diri individu tersebut adalah cinta kasih. Kita tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terlebih mengatasnamakan agama, karena pada dasarnya agama mengajarkan cinta dan kasih sayang. Moderasi beragama sangat perlu didengungkan di setiap tempat dan waktu. Moderasi beragama mengajarkan kepada setiap manusia tentang perlunya senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri, dan menjaga jagat raya ini, sehingga moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Semoga Idul Fitri ini semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewujudkan ataupun menimbulkan kedamaian seisi negeri Indonesia kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.